البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Syuriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah. Namun sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya hadis yang sebelumnya kita baca disetorkan. Hadisnya Utsman bin Affan Dzunurain, Abu Abdullah Sahabiyun Jalil radhiyallahu anhu, mengenai zikir pagi dan petang, yang kalau kita membacanya kita akan diberikan keamanan, tidak ditimpa bala atau petaka. Kalau baca sore hari dilindungi sampai pagi hari, kalau baca di pagi hari dilindungi sampai sore hari. Zikir yang sangat mudah untuk dihafal. Nah, barakallahu fikum. Apa zikirnya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Zikir yang sangat singkat. Nah, barakallahu fikum, mudah dihafal. Setorkan terlebih dahulu. Tafadhal. Al-akh, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Naam. Tafadhal. Naam, ahsant. Tafadhal. Naam, ahsant, barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Naam, ahsanta, barakallahu fiik.
Antum menghafal? Belum? Belum menghafal? Antum menghafal enggak? Tafadhal. Belum? Antum menghafal? Tafadhal. Na'am barakallahu fikum ahsan, tafadhal. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Thalatha marrat lam yusbihu faja'al balik hatta yusbih. Wa man qala hina yusbihu thalatha marrat lam yusbihu faja'al balik hatta yumsi. Rawahu Abu Dawud. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsant. Tafadhal. Naam. Rahu. Aywa. Ahsan. Tafadhal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Salasa marratin lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbiha
ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فدية بلاء حتى يصبح. رواه أبو داود. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum menghafal enggak? Hah? Tafadhal. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim salasa maratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha wa man qalaha Hina yusbih. hina yusbihu salasa maratin lam tusibhu faj'atu bala'in summa Hatta yumsiya. Abu Dawud. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Na'am. Sudah semuanya ya? Antum hafal? Labas. Mau mencoba? Fadhal. Apa? Apa? Paman qalaha hina salasun marat Hina yusbihu salasun maratin lam yusibhu faj'atu apa? bala'in Hatta yumsiya. Apa? Rawahu. Na'am barakallahu fiikum. Ahsantum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah. Perhatikan baik-baik. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, sayyidul istighfar an taqul. Sayyidul istighfar yaitu induknya daripada istighfar yang ada. Antakul, engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Apa keutamaannya? Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Masyaallah. Jadi yang mengucapkan tadi itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir tadi itu yang dikenal dengan apa? Sayyidul istighfar, induknya istighfar. Nah, barakallahu fiik. Barang siapa yang mengucapkannya atau mengatakannya di siang hari dalam keadaan meyakini dengannya, dengan lafaz-lafaz tadi itu, famata min yaumihi, kemudian di hari tersebut dia mati, qabla an yumsiya, sebelum datang sore hari, fahuwa min ahlil jannah. Masya Allah. Maka dia termasuk penduduk surga. Bayangkan, ringan, zikir pagi dan petang. Jangan sampai terlupakan ya, apalagi ini
Sayyidul istighfar keutamaan luar biasa. Antum baca di pagi hari atau siang harinya, kemudian Allah Ta'ala takdirkan kita meninggal sebelum sore hari, dijamin masuk surga. Sebaliknya kita lihat, wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari, sore hari, dalam keadaan dia yakin dengan lafaz-lafaz tadi itu, yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang mengampuni dosa, kemudian menciptakan kita. Naam, famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Kemudian dia mati sebelum datang waktu pagi hari, maka dia termasuk penduduk surga. Bayangkan. Ternyata jalan menuju surga itu pintunya banyak sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, cara-caranya banyak sekali. Di antaranya zikir pagi dan petang. Zikir inilah dikenal dengan sayyidul istighfar. Induknya istighfar. Karena kita lihat lafadznya, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sungguh engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduh. Engkaulah zat yang telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Jadi benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku senantiasa berada di atas apa? Janjimu dan janjimu semampuku. Maksudnya apa? Berjanji untuk beribadah, berjanji untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semampunya. Paham ya? Karena lafaz semampunya di sini maksudnya adalah apa? Na'am barakallahu fikum, sesuai dengan apa? Kemampuan yang aku miliki. Naam. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan, semua kejelekan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u, bahwa itu melihat abu'u a'tarifu. Paham ya? Aku mengakui dengan kenikmatanmu yang diberikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui terhadap dosa-dosaku, terhadap dosaku. Mengaku bahwasanya Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadanya dan mengaku bahwasanya dia berdosa. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta masyaallah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau ya Allah. Ini berarti benar-benar penghambaan ya, memurnikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita itu berdosa. Mengakui bahwasanya Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, dan mengakui bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang mengampuni semua dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, ya kan? Fastaghfaru lidzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan keji, atau mendolimi diri mereka, kemudian mereka sadar, ingat kepada Allah Ta'ala. Setelah ingat ngapain? Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bukan malah terus-menerus di atas dosa tersebut. Kemudian apa? Tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Dengan catatan apa? Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi Allah Ta'ala adalah zat yang mengampuni semua dosa. Harus kita akui, harus kita yakini. Bahkan di dalam hadits qudsi yang sering anak ulang-ulang, hadisnya siapa? Hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah, riwayat Muslim. Allah Ta'ala menyatakan apa? Ya ibadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Masyaallah. Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Kita semuanya berbuat kesalahan siang dan malam, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, baik dengan perasaan, buruk sangka, perbuatan, atau yang semisalnya perbuatan dosa ada di situ. Apa kata Allah Ta'ala? Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan
mengampuni. Bayangkan. Kemudian Allah Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, mendolimi diri-diri mereka. Katakan kepada mereka apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, tetap kita harus minta ampun kepada Allah SWT. Allah Ta'ala akan mengampuni. Kalau seorang hamba taubatnya benar-benar dia bertaubat tulus, ikhlas dalam bertaubat. Paham ya? Apa kata Allah SWT tadi? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik akbar. Bukan kecil lagi ya. Dosa syirik akbar kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tapi ingat, taubatnya yang tulus, yang jujur, karena Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang jujur, dengan 4 syarat. Kembali ke orangnya, 2 syarat, kembali kepada waktunya. Ingat-ingat ya, 4 syarat kembali ke orangnya. Pertama harus ikhlas. Tobat itu bukan karena biar dipuji, disanjung, atau karena gengsi, bukan. Tapi ikhlas. Kedua, syarat kedua, dia harus meninggalkan kemaksiatan yang dia tobat darinya. Paham maksudnya? Kalau dulu pernah mabuk-mabukan, tobat dari perkara mabuk-mabukan, enggak mabuk lagi, meninggalkan. Yang ketiga, menyesali. Menyesal dia. Menyesal, pokoknya menyesal dengan perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Menyesal. Bukan malah bangga, senang. Yang keempat, bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiat tersebut. 4 syarat ini ingat-ingat ya, ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak kembali mengulangi. Paham ya? Nah, itu kembali ke orangnya. Yang kembali ke waktunya apa? Yang kembali ke waktunya apa? Pertama, hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Karena kalau matahari terbit dari arah barat enggak diterima lagi, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am barakallahu fikum," pintu taubat tersebut senantiasa dibuka. Paham ya? Nah, tidak tertutup sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, sakaratul maut. Nah, sudah nyawa sampai di kerongkongan, enggak diterima lagi tobatnya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghargharah. Ghargharah itu nyawa sampai di kerongkongan. Sudah benar-benar dekat kematian. Dia baru taubat enggak terima. Oleh karena itu Firaun ketika ditenggelamkan di tengah-tengah lautan tersebut, dia hendak beriman, enggak diterima lagi imannya. Enggak diterima lagi tobatnya karena sudah ghargharah, terlambat dia. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. 6 syarat tadi dihafal. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali, kelima dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat, yang keenam sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi zikir ini, doa ini dikenal dengan sayyidul istighfar, induknya istighfar. Karena jaminannya bukan sembarangan ya. Jaminannya surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Setiap orang mendambakan dan menginginkan dan mencari jalan menuju surga. Nah, ini jalannya. Jalannya diantaranya zikir pagi dan petang. Doa sayyidul istighfar ini sangat bagus sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah, mudah dihafal, sering antum dengar tinggal dihafalkan. Disambung dengan tambahan keutamaan tadi itu. Keutamaannya apa? Kalau mengucapkan di sore hari atau di siang hari atau pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum datang waktu sore, dijamin masuk surga. Sebaliknya, kalau dia mengucapkan di malam hari atau sore hari sebelum datang waktu pagi hari kemudian dia meninggal, dijamin masuk surga. Masya Allah. Naam. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah. Tentunya kunci-kunci perkara seperti ini enggak didapatkan di orang-orang yang jauh dari ilmu. Coba antum kalau sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta di luar sana, sibuk di pasar, mana tahu seperti ini. Padahal jalan menuju surga itu ada yang bentuknya lafaz-lafaz, ucapan-ucapan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Dan selain ini juga banyak lagi. Di antaranya apa? Kalimatut tauhid. Kalimat apa? La ilaha illallah. Man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Masya Allah. Naam. Kemudian di sini ada semacam iktiraf, pengakuan bahwasanya nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita itu sangat banyak. Oleh karena itu kita harus mengakui. Jangan pernah ketika antum sukses berhasil, ketika usaha, dagang, bisnis berhasil, langsung menyandarkan ini semua jerih payahku. Kalau anak enggak banting tulang, enggak meras keringat, enggak akan berhasil. Jangan. Ucapkan hada min fadli rabbi. Sesungguhnya ini merupakan keutamaan Rabbku sehingga anak berhasil walhamdulillah. Jangan antum sombong. Qarun yang hartanya melimpah itu sombong gitu loh. Paham ya? Katanya harta sebanyak itu katanya apa? Usaha kerasku. Paham ya? Jangan pernah seperti itu. Kita usaha, bisnis, dagang, jualan kok berhasil, beruntung, alhamdulillah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadli rabbi. Sesungguhnya ini merupakan keutamaan Rabbku. Selesai. Paham ya? Jadi kita sandarkan semua itu adalah keutamaan Allah taala. Rezeki dan nikmat dari Allah taala, kita enggak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Orang usaha, bisnis, dagang kadang gagal karena Allah taala belum menghendaki untuk beruntung dia. Paham ya? Jadi kalau beruntung, sukses, jualannya maju lancar, walhamdulillah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya memperbanyak ibadah. Paham ya? Ibadah di akhir zaman ini yang paling cocok dan sesuai serta yang paling besar adalah di antaranya apa? Talabul ilm. Paham ya? Mencari ilmu, menimba ilmu, duduk di majelis ilmu itu adalah apa? Ibadah. Sampai kapan ibadah tersebut kita lakukan? Sampai ajal menjemput kita. Bukan sampai dapat gelar. Ahlus sunnah enggak pakai gelar-gelaran. Paham ya? Bertahun-tahun, 20 tahun, 10 tahun. Antum lihat para ulama terdahulu. Walaupun zamannya beda dengan zaman sekarang, para ulama terdahulu mereka tidak apa? Tidak mengharapkan gelar. Paham ya? Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ilmu yang mereka harapkan kemudian bisa menyampaikan, mendakwakan dan bersabar serta mengamalkan situ. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi sampai meninggal dunia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Nah, sekarang di zaman yang penuh dengan apa? Kemudahan ini, fasilitas serba ada. Fasilitas serba mudah, motor juga ada. Sepeda ontel pun banyak. Paham ya? Mobil ada yang punya juga. Paham ya? Kereta api pun banyak. Paham ya? Kapal terbang, pesawat ada, serba mudah semuanya. Dimanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu, itu kalau ingin rehlah pergi jauh mencari ilmu, kendaraannya enggak pakai mobil, enggak pakai motor. Pakai apa? Unta. Mungkin kuda, keledai, bayangkan pelan-pelan jalannya. Masya Allah, zaman sekarang sudah dikasih kemudahan, jangan malas-malasan. Paham ya? Apalagi kalau zaman sekarang sudah dihadirkan orang yang mau mengajar.
Orang yang mau menyampaikan ilmu kalau zaman dahulu mereka pergi jauh mendatangi. Paham ya? Kadang-kala sekarang ini di kampung-kampung sudah didatangi orang yang mau ngajar, mereka nggak mau datang. Itu muskilahnya. Paham ya? Kalau zaman dahulu orang-orang berbondong-bondong rehlah mencari ilmu, pergi mereka dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Ini sekedar mengenai apa? Kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada kita sangat banyak sekali. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah antum atau kita ketika berhasil merasa kita yang mengelola semuanya. Keberhasilan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keterampilan kita, bukan karena pandainya kita berbicara, bukan karena ilmu yang kita miliki yang banyak, bukan. Tapi apa kata barakallahu fikum para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, innama huwa syai'un aradahullah. Itu semua adalah sesuatu yang Allah telah kehendaki. Walhamdulillah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat hadisnya, dihafalkan nanti ya. Barakallahu fikum, sayyidul istighfar. Induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Na'am barakallahu fikum. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekedar mengingat kembali, Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Imam Bukhari antum Muhammad bin Ismail Abu, kunyahnya siapa? Ayo na'am. Abu Muslim, Abul Husain kunyahnya Imam Muslim. Imam Bukhari siapa kunyahnya antum? Abu Abdullah. Jangan lupa ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kalau Imam Muslim Abul Husain namanya Imam Muslim namanya siapa? Udah disebutkan. Siapa namanya? Sudah disebutkan, malah sudah ana sebutkan ya. Imam Muslim siapa namanya? Muslim bin Hajjaj. Imam Muslim namanya Muslim Hajjaj An-Naisaburi. Itu dah hafal ya. Al-Imam Al-Bukhari hafalannya berapa ribu hadisnya yang beliau hafal? Berapa? Arba'in Nawawiyah? Atau berapa? Berapa ribu yang dihafal? 300.000 globalnya. Kalau rinciannya? Naam, Masya Allah, kuat sekali hafalan beliau ya. 100.000 hadis yang sahih yang beliau hafal. Yang 200.000 hadis yang dhaif beliau hafal juga. Masya Allah. Tujuannya apa menghafal hadis dhaif? Agar beliau tahu mana yang asli, yang sahih, dan mana yang palsu, yang dhaif. Masya Allah. Disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya, Nabi Imam Bukhari mengatakan ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Bayangkan, luar biasa hafalannya. Contohnya apa yang sudah kita lewati dulu kisahnya? Kisah kekuatan hafalan beliau ketika beliau pergi kemana waktu itu? Ihsan pergi ke Baghdad. Saat itu beliau berkunjung ke Baghdad. Ahlul hadis di Baghdad kumpul mereka. 10 orang ahlul hadis kumpul sepakat untuk menguji Imam Bukhari. Wah, ini akan kedatangan imam besar Imam Bukhari ini. Kita uji bagaimana kekuatan hafalan beliau, benar enggak gitu loh. Karena beliau gelarnya apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. 10 orang muhaddits ini menyiapkan masing-masing 10 hadis. Berarti totalnya berapa? 100 hadis. Dibolak-balik sanadnya. Bukan sembarangan nih. Masing-masing muhaddits menyiapkan berapa? 10 hadis. Jumlah muhadditsnya 10 orang, totalnya berapa hadis? 100 hadis, dibolak-balik sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, dibolak-balik.
Kita saja ya yang enggak dibolak-balik itu pusing kepalanya. Ini dibolak-balik sanadnya. Kemudian Imam Bukhari ketika disodorkan satu persatu beliau cuma mengatakan la adri. Aku enggak tahu. Masya Allah, tawaduknya beliau. Maksudnya enggak tahu itu bukan enggak tahu jawabannya. Paham ya? Sampai 100 hadis beliau cuma mengatakan aku enggak tahu. Akhirnya orang-orang yang menguji ini bingung. Katanya muhaddis, katanya kuat hafalannya, kok enggak tahu. Dijelaskan oleh Imam Bukhari, aku enggak tahu kalau yang kalian sebutkan itu benar. Setahu antum, setahu ana, setahu aku kata Imam Bukhari. Nah, barakallahu fikum, hadis yang kalian sebutkan itu 100 itu semuanya keliru, sanadnya terbolak-balik. Yang sanad yang dibolak-balik tadi itu diulangi oleh Imam Bukhari dan sekaligus Imam Bukhari menyebutkan yang benar. Kuat enggak berarti? Kuat. Yang dibolak-balik sanad tadi diulangi lagi. Kemudian dikatakan ini keliru, yang benar seperti ini. Masya Allah. Nah, itu Imam Bukhari ya. Jabal Hifdz gunungnya hafalan. Kalau kita Arba'in Nawawiyah, ana ngomongin kita karena bukan antum saja, kita Arba'in Nawawiyah kadang-kala dibolak-balik. Itu udah pusing kepala. Ini yang mana ya? Bagaimana nih ya? Paham ya? Nah, bukan antum aja, kita ya. Nah, posisinya seperti itu. Harus diulang-ulang terus. Di murajaah, diulang-ulang. Imam Bukhari, Masya Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan keutamanya agung hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.